Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan materi tentang komunikasi dalam penyuluhan pertanian. Pada pertemuan ini ada beberapa subpokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah komunikasi dan penyuluhan, yaitu keterkaitan antara komunikasi dan kegiatan penyuluhan. Kemudian yang kedua adalah model-model komunikasi. Yang ketiga adalah strategi komunikasi yang efektif untuk keberhasilan penyuluhan. Dan yang keempat adalah keberhasilan komunikasi itu sendiri, indikatornya apa saja. Baik, kita langsung bisa melihat, menyimak tentang keterkaitan antara komunikasi dan penyuluhan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita pelajari tentang pengertian komunikasi sebagai sebuah proses pertukaran pesan atau proses pengiriman pesan dari seorang komunikator kepada komunikan, di mana komunikasi ini adalah bertujuan untuk menghasilkan perubahan pikiran, sikap, dan perilaku pada diri komunikan setelah menerima pesan yang dikirim oleh komunikator. Kemudian dalam sisi yang lain kita akan melihat definisi dari penyuluhan itu sendiri. Penyuluhan adalah suatu pendidikan non-formal yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan atau taraf hidup mereka. Di mana dalam hal penyuluhan pertanian, maka sebagai sasaran di sini adalah para petani. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan adalah sebuah usaha yang sadar untuk merubah perilaku, baik perilaku di tataran aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Nah, untuk melakukan proses perubahan transformasi di dalam pendidikan ini, maka dibutuhkan komunikasi sebagai alat atau model atau metode untuk melakukan proses transformasi pikiran, sikap, dan perilaku, sehingga akan tercapai tujuan untuk merubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari para peserta didik atau peserta belajar, dalam hal ini adalah para petani. Jadi dalam hal ini bisa dipahami bahwa komunikasi itu merupakan sebuah model atau alat atau metode untuk melakukan kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk melakukan transformasi pikiran, sikap, dan perilaku, sehingga terjadilah perubahan-perubahan di dalam diri petani sebagai peserta kegiatan penyuluhan. Dalam bagian ini saya berusaha memberikan penggambaran secara lebih jelas bahwa penyuluhan itu sendiri sebetulnya adalah merupakan sebuah komunikasi. Seorang penyuluh akan berperan sebagai seorang komunikator atau sender yang dengan tugas untuk melakukan menyampaikan materi-materi penyuluhan melalui suatu metode penyuluhan yang telah dipilih dan dianggap akan membantu efektivitas di dalam penyampaian materi tersebut, di mana materi ini merupakan kategori masuk dalam kategori message di dalam proses atau elemen komunikasi. Yang selanjutnya, message atau pesan tersebut yang berupa materi penyuluhan ini akan diterima oleh petani. Dan petani akan melakukan suatu proses untuk menguraikan dan memahami pesan-pesan tersebut, sehingga setelah melakukan pemrosesan
menguraikan pesan itu akan timbul respon, yaitu terjadinya perubahan pikiran, sikap, dan perilaku petani. Jadi kalau dilihat di sini, komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur komunikasi itu terwakili semua di dalam komponen-komponen penyuluhan, unsur-unsur penyuluhan. Penyuluh sebagai sender, materi sebagai message atau pesan, petani sebagai penerima pesan, dan ada respon di sini. Ini merupakan perubahan sikap dan perilaku. Maka dapatlah dikatakan bahwa komunikasi itu sendiri pada dasar penyuluhan itu, maka dapat dikatakan bahwa penyuluhan itu sendiri merupakan sebuah proses berkomunikasi dengan tujuan untuk merubah pikiran, sikap, dan perilaku petani sehingga akan dapat menimbulkan dampak perbaikan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan hidup petani. Adapun manfaat komunikasi di dalam penyuluhan pertanian. Melalui komunikasi, maka seorang penyuluh akan mampu memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru kepada petani. Yang kedua, akan dapat melakukan interaksi sosial, yaitu antara penyuluh dengan masyarakat petani. Yang ketiga, dapat meningkatkan sumber daya alam melalui materi yang berupa teknologi baru yang disampaikan oleh penyuluh. Yang keempat, dapat mengembangkan sumber daya manusia, karena sebetulnya kegiatan penyuluhan itu sendiri merupakan sebuah proses belajar dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan para peserta belajar, yaitu petani. Yang kelima, bahwa komunikasi di dalam penyuluhan itu juga dapat memberikan inovasi, memberikan kesempatan untuk berinovasi di dalam proses belajar petani. Dan yang keenam, memberikan fasilitas kepada petani untuk belajar dengan meningkatkan pengetahuan di dalam mengelola usaha taninya. Yang ketujuh, komunikasi juga memberikan berbagai macam informasi-informasi yang dibutuhkan petani di dalam rangka untuk mengelola usaha taninya. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kesadaran tentang alam. Jadi berbagai hal yang dibutuhkan petani sebagai seorang pelaku di dalam kegiatan usaha taninya itu dapat diperoleh melalui komunikasi di dalam kegiatan penyuluhan ini. Nah, apabila kita kaitkan dengan tujuan komunikasi, maka melalui komunikasi ini, maka kegiatan penyuluhan itu dapat digunakan untuk yang pertama adalah menemukan atau mengenali diri sendiri. Yang kedua, untuk berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, untuk memotivasi diri. Yang keempat, untuk meyakinkan dan untuk bermain. Beberapa isi yang biasa digunakan di dalam komunikasi pertanian. Pada intinya, komunikasi di dalam kegiatan penyuluhan pertanian itu adalah berisi informasi tentang inovasi teknologi baru di bidang pertanian yang akan bermanfaat untuk meningkatkan produksi pertanian. Jadi di antaranya di sini adalah bagaimana caranya meningkatkan produksi pertanian, bagaimana memelihara lahan agar lahan terhindar dari erosi dan tetap subur. Yang ketiga, bagaimana perlakuan pasca panen yang baik. Yang keempat, bagaimana adopsi teknologi yang baru harus dilakukan. Yang kelima, bagaimana melaksanakan kerjasama kelompok. Yang keenam, bagaimana meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Dan yang ketujuh, bagaimana berpartisipasi dalam kegiatan pedesaan dan lain sebagainya. Yang intinya semua pesan yang disampaikan dalam komunikasi ini adalah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan hidup petani. Nah, sebelum kita melihat keberhasilan penyuluhan, maka kita akan melihat dulu sebagai sebuah proses komunikasi,
kegiatan penyuluhan itu akan berhasil apabila komunikasi yang dibangun di dalam proses penyuluhan itu juga berhasil. Nah, proses komunikasi dalam gambar ini ditunjukkan bagaimana diawali oleh seorang sender atau komunikator mengirimkan pesan-pesan yang telah di-codingnya, yang telah disandinya, sehingga terwujud sebuah pesan yang berisi materi-materi penyuluhan, kemudian memilih metode media dan saluran yang akan digunakan dengan pertimbangan untuk mencapai efektivitas kegiatan penyuluhan itu sendiri, maka sampailah pesan yang dikirim tersebut kepada receiver atau penerima setelah melakukan proses penguraian pesan yang kita kenal dengan istilah decoding. Nah, dari pemahaman receiver ini akan menimbulkan feedback, umpan balik kepada sender, yaitu pemahaman atas makna yang telah dikirimkan dalam message atau pesan oleh komunikator tersebut akan menimbulkan tanggapan atau umpan balik yang disebut dengan feedback ini. Nah, di dalam proses berlangsungnya komunikasi ini akan berpeluang munculnya noise, yaitu gangguan-gangguan, baik gangguan yang berasal dari individu maupun lingkungan di mana individu tersebut berada. Apabila receiver ini banyak mengalami gangguan-gangguan yang berasal dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya, maka bisa jadi makna yang disampaikan oleh sender ini tidak dipahami dengan sama maknanya oleh seorang receiver. Maka saat itulah dikatakan bahwa komunikasi ini tidak berjalan secara efektif. Muncullah apa yang kita sebut dengan miscommunication atau salah komunikasi, salah tafsir di dalam komunikasi. Maka oleh karena itu dikatakan bahwa keberhasilan komunikasi itu tergantung dari penerima atau receiver itu apakah bisa memahami pesan yang dimaksud oleh pengirim dengan baik. Di mana kita mengenal ada lima unsur atau 5 elemen untuk dapat memahami pesan yang dikirim itu dengan baik. Itu yang kita kenal dengan istilah REACH. R-nya adalah respect, menghargai. Seorang receiver akan bisa menerima pesan dengan baik apabila dia menghargai pengirim pesan dan pesan yang dikirimkan. Yang kedua, empati, yaitu bisa memahami. Karena dia memiliki rasa respect tadi, maka dia bisa memahami. Dan yang ketiga adalah A, atau audible, dapat didengarkan. Jadi kalau pesan itu tidak dapat didengarkan, maka seorang receiver tidak akan bisa memahami dengan baik pesannya. Yang keempat, C, clarity atau jelas. Pesan yang disampaikan jelas, baik format bahasa yang digunakan maupun suara yang didengar. Dan yang kelima, seorang receiver akan bisa memahami pesan dengan baik apabila dia memiliki sifat humble, rendah hati. Jadi kalau kita memahami pesan yang dikirim itu dengan kesombongan diri, maka makna pesan yang disampaikan tentu akan menjadi kabur. Di dalam melakukan komunikasi, sebagaimana tadi Ibu sudah sampaikan, akan ada noise atau gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan itu bisa merupakan gangguan fisik, gangguan terkait dengan masalah semantik atau bahasa, gangguan karena perbedaan budaya, karena ketiadaan feedback, ya, atau adanya efek dari status yang dimiliki antara seorang komunikator dan komunikan. Nah, gangguan-gangguan ini akan menyebabkan proses decoding itu tidak berjalan dengan baik.
Ini beberapa contoh gangguan-gangguan komunikasi yang berasal dari individu, misalnya gangguan fisik, mungkin sedang sakit atau kurang pendengarannya ya mungkin. Kemudian masalah semantik, perbedaan bahasa. Kadangkala orang yang melakukan komunikasi itu menggunakan bahasa yang berbeda dan pengetahuan bahasa masing-masing orang, baik komunikator maupun komunikan itu tidak sama, sehingga sering menimbulkan misperception. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan persepsi dan budaya, di mana persepsi setiap individu itu akan melekat dalam diri masing-masing dan sangat dipengaruhi oleh budaya. Kemudian yang keempat, ketiadaan feedback, yaitu tidak ada respon, memang karena tidak mau merespon, atau memang tidak bisa merespon saat itu karena ada gangguan-gangguan yang lain. Yang kelima adalah perbedaan status antara komunikator dan komunikan. Ini seringkali juga bisa mengganggu komunikasi sehingga tidak berjalan dengan efektif. Yang kedua adalah gangguan-gangguan yang berasal dari lingkungan, cuaca, lingkungan fisik ya. Mungkin cuacanya itu sedang tidak baik ya, terlalu panas sehingga membuat konsentrasi orang-orang yang berkomunikasi itu menjadi terganggu, atau lingkungan fisik, suara yang bising ya, dan lain sebagainya, sehingga membuat orang tidak bisa fokus di dalam melakukan decoding atau penafsiran arti. Nah, bagaimana mengatasi bagaimana cara mengatasi gangguan yang ada tersebut? Ada beberapa cara untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut, khususnya di sini adalah gangguan individu. Yang pertama adalah menyamakan persepsi. Ketika pihak-pihak yang sedang berkomunikasi memiliki persepsi yang tidak sama, biasanya akan berpeluang besar untuk terjadinya miscommunication. Oleh karena itu, sebelum berkomunikasi, hendaknya komunikator mengantisipasi reaksi pesan tersebut dengan cara membentuk pesan atau melakukan proses encoding sebaik-baiknya dengan menempatkan diri pada posisi si penerima pesan. Artinya, ketika dia sedang menulis suatu pesan atau meng-create suatu pesan, dia membayangkan kondisi receiver-nya sehingga akan bisa menuliskan pesan yang sesuai dengan kondisi receiver tersebut. Seorang komunikator yang efektif itu harus menyempurnakan pesan yang disampaikan. Apabila pesan yang disampaikan tidak sempurna, ini akan berpotensi menimbulkan gangguan. Kemudian komunikator yang efektif itu juga memerlukan persepsi. Ini yang Ibu maksud tadi, bahwa memerlukan persepsi, yaitu hendaklah seorang pengirim pesan itu mempersepsikan dirinya pada kondisi si penerima pesan. Ini yang kita sebut dengan menyamakan persepsi di dalam memberikan encoding, sehingga nanti proses decodingnya juga akan sama. Yang ketiga, seorang komunikator efektif itu harus juga bisa menyusun pesan dengan mempertimbangkan aspek ketepatan. Ketepatan di sini adalah pertemuan dua pikiran antara komunikator dan komunikan, sehingga nanti akan sama pemahamannya. Yang ketiga adalah kredibilitas, yaitu seorang komunikator itu harus dipercaya, dapat dipercaya. Apabila sekali seseorang melakukan kesalahan dan ketidakjujuran di dalam berkomunikasi, ini akan menyebabkan menurunnya kredibilitas tersebut, dan ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas dalam berkomunikasi. Dan yang kelima adalah kendali dan keserasian, yaitu seorang komunikator yang efektif harus mampu memelihara hubungan yang bersahabat dan serasi
menyenangkan dengan pihak yang komunikan. Di mana kita tahu biasanya apabila hubungan antara komunikator dan komunikan itu tidak serasi, maka berpotensi menimbulkan salah paham atau salah tafsir. Nah, salah satu cara untuk bisa melakukan berbagai cara mengatasi gangguan ini adalah dengan menggunakan teknologi informasi, di mana melalui teknologi informasi ini berbagai pesan dapat dikirim dengan berbagai cara, dengan memanfaatkan media-media yang ada, baik dalam bentuk verbal, audio, tulisan, atau gambar-gambar, lambang-lambang. Jadi kalau kita perhatikan seperti teknologi komunikasi menggunakan handphone saat ini sudah sangat banyak sekali bisa kita gunakan untuk menambahkan lambang-lambang yang bisa dibutuhkan untuk menambahkan pemahaman itu. Misalnya ketika kita mengatakan senang, kita bisa menambahkan gambar emoji senang, tertawa, ya. Ketika sedih, kita bisa menambahkan gambar emoji sedih dan sebagainya. Ini salah satu contoh kecil di mana kita menggunakan teknologi informasi. Nanti akan Ibu berikan materi untuk penggunaan teknologi informasi ini khusus, ya, secara khusus dalam membantu untuk mencapai kegiatan penyuluhan yang efektif. Bagaimanakah komunikasi di dalam penyuluhan pertanian? Penyuluhan adalah komunikasi dalam arti ada dua komponen yang terlibat di dalam penyuluhan, yaitu yang satu sebagai pemberi pesan atau komunikator, dan yang satu lagi adalah sebagai penerima pesan atau komunikan. Komunikator di sini adalah penyuluh, sedangkan komunikannya adalah petani. Nah, terdapat perbedaan antara komunikasi dengan penyuluhan. Perbedaan antara komunikasi dengan penyuluhan terletak pada tujuannya, di mana tujuan komunikasi sifatnya umum, sedangkan tujuan penyuluhan sifatnya khusus, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani. Sedangkan pada tujuan komunikasi, tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan, sehingga akan terjadi perubahan sikap, perilaku, dan sikap, pikiran, sikap, dan perilaku. Nah, tujuan-tujuan ini akan dapat tercapai apabila komunikasi yang dibangun dapat berlangsung secara efektif, di mana komunikasi itu berlangsung secara dua arah. Mengapa dua arah? Karena dengan dua arah ini berarti sudah ada feedback atau tanggapan yang menjadi syarat sebuah komunikasi berjalan secara efektif. Beberapa model yang bisa digunakan di dalam penyuluhan, sedikitnya ada 3 model komunikasi. Yang pertama adalah model komunikasi 1 tahap, yang kedua adalah model 2 tahap, yang ketiga adalah banyak tahap. Nah, pemilihan model-model ini sangat tergantung pada tingkat pengetahuan, pendidikan, faktor-faktor sosial budaya, dan latar belakang komunikan yang lain. Komunikasi dalam penyuluhan yang bersifat 1 tahap sering disebut dengan one way flow, yaitu seorang komunikator mengirimkan pesan secara langsung kepada komunikan. Komunikator di sini adalah penyuluh, mengirimkan pesan kepada banyak petani secara langsung. Sedangkan komunikasi 2 tahap adalah seorang komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan melalui perantara-perantara. Misalnya di sini adalah kontak tani, atau yang dalam teori adopsi kemarin kita menyebutnya sebagai early adopter atau majority adopter, yang kita jadikan sebagai kontak tani untuk menyampaikan materi-materi yang diperoleh dari penyuluh, dengan harapan
orang-orang ini akan memiliki pengaruh untuk memberikan pemahaman terhadap materi-materi yang telah disampaikan penyuluh tersebut, sehingga pihak petani ini akan mau menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh kontak tani. Sementara kalau langsung dari penyuluh itu mungkin ada gap, ya, ada gap antara penyuluh dan petani sehingga tidak bisa terjadi proses komunikasi secara efektif. Dan yang ketiga adalah penyuluhan banyak tahap, di mana penyuluh menggunakan berbagai macam media atau orang yang berbeda-beda untuk menyampaikan satu materi penyuluhan. Misalnya menggunakan kontak tani, menggunakan media massa, menggunakan pihak-pihak lain di sini, misalnya contohnya para pedagang yang bisa memiliki kekuatan pengaruh pada petani karena petani menjual hasil panennya pada pedagang tersebut. Nah, ini bisa digunakan, atau siapa saja di sini pihak-pihak lain yang dianggap oleh penyuluh itu memiliki kekuatan pengaruh pada petani. Ini yang disebut dengan banyak tahap. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mana dari model-model komunikasi tersebut yang akan kita pilih? Itu kita berkaitan dengan strategi komunikasi penyuluhan. Strategi komunikasi saat ini mendapatkan perhatian yang besar dalam rangka untuk melakukan pembangunan nasional di banyak negara, khususnya pembangunan pertanian. Yang dimaksud strategi di sini adalah cara, taktik untuk mencapai suatu tujuan, atau disebut dengan perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan. Nah, secara khusus strategi komunikasi ini akan berfungsi untuk yang pertama adalah menyebarluaskan pesan komunikasi secara sistematik untuk memperoleh hasil yang optimal. Yang kedua, menjembatani cultural gap atau kesenjangan budaya di dalam penggunaan media massa supaya tidak merusak nilai budaya yang ada. Nah, berdasarkan teorinya Laswell memberikan pedoman untuk memilih strategi mana yang akan digunakan di dalam komunikasi agar efektif. Disebutkan bahwa jika kita sudah tahu sifat komunikasi, di mana menurut Laswell komunikasi adalah siapa, berkata apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan efek apa yang diinginkan. Maka kita tinggal memilih cara mana yang akan kita pilih terkait dengan media komunikasi yang digunakan. Jadi kesimpulannya di sini, strategi komunikasi yang mana, apakah 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap yang kita pilih, itu tergantung dari media yang digunakan. Di sini sebagai pedoman, ada dibedakan, pilihan strategi itu ada 2, apakah face-to-face communication atau mediated communication, komunikasi tatap muka atau komunikasi dengan media. Jika komunikasi tatap muka, itu adalah akan efektif untuk melakukan perubahan tingkah laku, behavioral change, yaitu perilaku petani sudah mau berubah dengan dalam bentuk mau menerapkan dan mengadopsi teknologi baru. Itu harus menggunakan komunikasi tatap muka. Sedangkan komunikasi dengan media itu sifatnya hanyalah untuk memberikan informasi atau menyebarluaskan informasi. Nah, pilihannya apakah dengan face to face atau dengan media, ini semuanya tergantung pada tujuan penyuluhan dan jumlah sasaran. Apabila tujuannya adalah untuk merubah perilaku petani, maka pilihlah yang face to face. Berarti 1 tahap. Sedangkan apabila jumlah sasarannya, apabila tujuannya adalah hanya untuk memberikan informasi, maka bisa dipilih yang menggunakan mediated communication, yaitu bisa yang
2 tahap ataupun yang 3 tahap. Kemudian yang kedua, jumlah sasaran. Apabila jumlah sasarannya besar, maka jangan menggunakan face to face. Ini akan menimbulkan biaya yang tinggi dan tidak efisien. Tapi gunakanlah media, komunikasi dengan media. Berarti tidak bisa menggunakan yang 1 tahap. Ini adalah contoh bagaimana strategi komunikasi dalam penyuluhan sehingga bisa tercapai efektivitas dalam penyuluhan tersebut. Ada pribadi dan media massa. Media massa ini tujuannya adalah menjangkau orang banyak ya, yang tersebar luas, orang-orang yang tidak kita kenal, ya, dan cepat. Ya, cepat. Sedangkan yang kekurangannya tidak bisa dilakukan kepada petani karena pendidikannya petani yang rendah. Ini perlu pendamping untuk memahami materi kalau disampaikan melalui media massa. Materinya sulit, ya. Kalau menggunakan teknologi juga biayanya tinggi, mungkin juga petani tidak bisa mengakses teknologi tersebut dan juga sulit dibinanya. Sedangkan kalau pribadi itu karena face to face, maka ini lebih efektif, lebih tercapai pada sasarannya, biayanya juga tidak terlalu besar selama jumlah sasarannya tidak terlalu banyak. Mungkin kalian masih ingat ya, kemarin ini sudah Ibu sampaikan, ini Ibu review kembali saja. Kalau memang sasarannya banyak dan itu perubahan yang diharapkan bisa terjadi hanya dalam tahap minat. Tapi kalau sudah sampai kepada menerapkan, maka tidak bisa menggunakan pendekatan massa, tapi individu. Jadi kalau minat di sini bisa menggunakan penggunaan media. Untuk sasaran massa menggunakan media, untuk sasaran individu menggunakan face-to-face communication. Sedangkan kelompok ini berada di tengah-tengahnya. Demikian paparan untuk hari ini terkait dengan strategi komunikasi dalam penyuluhan. Silahkan direspon apabila ada keterangan-keterangan yang belum dapat dipahami. Saya akhirkan presentasi ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.